Saudara-saudara terkasih, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Kata-kata ini dikatakan sesaat sebelum Yesus mengalami penderitaannya. Apa arti damai sejahtera yang dimaksudkan Yesus? Karena Yesus sendiri mengatakan damai yang ditinggalkannya berbeda dengan damai yang diberikan dunia. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Memiliki arti yang luas, yang di dalamnya menunjukkan suatu keadaan tidak ada perang atau perselisihan. Ada ketenangan, di mana tidak ada ancaman, gangguan, hambatan, kesulitan. Dan bisa juga kita katakan shalom adalah keadaan serba baik, di mana tidak ada penderitaan, ada dalam keadaan sehat, makmur, dan bahagia. Rasa damai yang demikian tentu saja dirindukan dan dikejar oleh setiap orang. Akan tetapi, bagaimana memperolehnya, itulah yang membedakan. Orang berpikir bahwa keadaan itu dapat diciptakan dengan membangun benteng-benteng yang kuat, membangun pertahanan yang kuat. Dan itu mungkin dilakukan oleh kita juga dengan membangun tembok-tembok rumah yang begitu tinggi, sehingga orang lain tidak bisa masuk ke rumah kita. Tidak ada musuh yang berani menyerang. Ada juga yang menciptakan kantong-kantong industri yang mampu menciptakan barang-barang yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kesejahteraannya. Yang lain memajukan teknologi kesehatan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan gangguan kesehatan dapat diatasi. Demikian juga mungkin membuka klinik-klinik kecantikan untuk mempertahankan supaya wajah tetap awet muda. Semuanya diupayakan dan dikejar. Akan tetapi yang mengherankan adalah, meski kemakmuran tercapai, meski tingkat kehidupan ekonomi sudah tinggi, meski kesehatan juga sudah baik, bahkan mungkin meski wajahnya terlihat selalu muda, terkadang damai sejahtera itu belum dapat juga dipenuhi. Mengapa? Karena damai sejahtera bukanlah melulu berasal dari luar manusia, tetapi damai sejahtera itu ada dalam hati manusia, berasal dari dalam dirinya. Hati manusia pada dasarnya adalah tempat kediaman Allah sendiri. Itulah sebabnya ketiadaan Allah dalam hati manusia menjadikan manusia mengalami kehampaan, mengalami kekosongan, tidak ada kedamaian meskipun segala sesuatu di luar dirinya begitu nampak baik. Santo Agustinus mengatakan bahwa dirinya menjadi tenang, mengatakan bahwa dirinya tidak menjadi tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Hanya Allah saja yang mampu mengisi kedamaian dalam hati manusia. Dan inilah yang membedakan damai itu dengan damai-damai lainnya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu menjadi suatu rahmat yang diberikan atau ditawarkan Yesus sendiri. Suatu rahmat yang akan memberikan sukacita dan ketenangan, meskipun mungkin keadaan kehidupan mengalami goncangan dan hambatan. COVID boleh melanda di sekitar kita, tetapi kedamaian pasti bisa diperoleh asalkan kita, dalam hati kita, ada Kristus di situ. Ketenangan yang berasal bukan karena kekuatan manusia, tetapi yang berasal dari Allah sendiri.
Maka pertanyaannya bagi kita adalah, beranikah kita menerima tawaran damai dari Allah itu? Karena apa? Berani menerima tawaran damai dari Allah, berarti kita juga berani melepaskan tawaran damai yang bukan dari Allah. Dan itu bisa jadi penderitaan bagi kita. Tuhan memberkati.